Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi kita sekalian. Mari kita berikan waktu kita sejenak sebelum kita meneruskan aktivitas kita, hidup kita hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarnya, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini muncul ketika setelah Yesus berjumpa dan memanggil Matius, seorang pemungut cukai yang menjadi murid Yesus Kristus. Setelah itu Yesus makan bersama-sama dengan Matius dan para pemungut cukai lainnya. Hal yang dilakukan Yesus ini menjadi sesuatu yang dipandang rendah oleh kelompok orang-orang Farisi ketika itu. Kelompok yang merasa sebagai kelompok religius, kelompok yang sangat ketat dalam menaati hukum Allah. Kemudian oleh melihat hal itu, para kaum Farisi kemudian bertanya kepada murid-muridnya. Mereka mengatakan, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Itu bisa kita baca dalam ayat yang ke-11. Ternyata kemudian Yesus mendengar pertanyaan orang-orang Farisi tersebut. Itu sebabnya kemudian Yesus menjawab mereka. Pada saudara-saudara, sesungguhnya jawaban Yesus ketika itu sangat keras. Namun jawaban Yesus juga tetap dipenuhi dengan kasih. Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit." Saudara-saudara, kemudian Yesus melanjutkan percakapan tersebut dengan mengatakan, "Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Hal ini sesungguhnya dikutip Yesus dari perkataan Nabi Hosea yang dapat kita baca dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Di sana berbicara tentang hati yang mengasihi lebih berharga daripada pengorbanan atau korban-korban atau ritual agama yang kering. Maksudnya Tuhan tidak terkesan dengan penampilan-penampilan luar atau rutinitas rohani tanpa hati. Saudara-saudara, dari firman Tuhan hari ini yang menjadi pengajaran kepada kita adalah iman yang sejati terlihat dalam hidup yang penuh kasih. Bukan hidup yang sekedar kelihatan beriman melalui ketaatan dalam kegiatan-kegiatan agama saja. Hal itulah yang diperlihatkan Yesus juga dalam karya kedatangannya ke dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Tindakan itu dilakukannya karena dia didasari oleh kasih yang begitu besar kepada manusia berdosa. Oleh karena itulah, kalaupun ada di antara saudara kita yang jatuh ke dalam dosa, saudara-saudaraku, janganlah kita pernah menjadi orang-orang yang bersikap menghakimi. Justru sebaliknya, kita harus mengasihi dia.
Agar oleh karena kasih yang kita nyatakan, yang kita perlihatkan dari hidup kita ini, dia kemudian mau meninggalkan dosa-dosanya dan mau bertobat. Mari kita ingat, sama seperti Yesus yang datang ke dunia ini adalah untuk orang-orang yang berdosa agar beroleh keselamatan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena Tuhan menganugerahkan hari yang baru ini bagi kami. Inilah wujud dari kasih setiamu yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Dan Engkau membekali kami dengan firman-Mu untuk menjalani hidup kami satu hari ini. Kau mengajar kami agar kami mau mengerti dan memahami firman-Mu. Agar kami mau mengerti dan memahami bagaimana sesungguhnya makna kehidupan kami yang telah Engkau selamatkan. Supaya iman kami yang sejati terlihat dari kehidupan kami yang penuh dengan kasih. Tiada gunanya kehidupan ritual keagamaan kami yang kering tanpa perbuatan di dalam kasih. Sama seperti Engkau ya Allah yang telah datang ke dunia ini mengorbankan dirimu untuk memberikan keselamatan kepada orang-orang berdosa. Itulah tindakan kasih Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami umat-Mu yang telah Engkau selamatkan juga boleh meneladani sikap Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga hidup keagamaan kami nyata melalui perilaku kami setiap hari yang dipenuhi kasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini hanya dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami, menyertai kami, sehingga hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Ayo berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul susah. Berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, supaya tidak jatuh ke putus asaan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit. Pulihkan mereka melalui tindakan-tindakan perawatan yang sedang mereka jalani saat ini. Sehingga pada waktunya mereka boleh dipulihkan kembali, sehat kembali, buat melanjutkan kehidupan dan aktivitasnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan hari ini. Terima kasih Tuhan. Lawatlah mereka satu persatu. Biarlah mereka dapat bersyukur kepada Tuhan atas pertambahan usia mereka. Dan kami bermohon sertai hidup mereka ke depan, jika Tuhan menganugerahkan hari-hari kehidupan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami dan inilah doa kami. Dengarkanlah karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.